Jadi kalau ada rakyat yang hidupnya sulit, ya nggak apa-apa. Yang penting militernya kuat dulu. This is just one example of North Korea's systematic exploitation of its own population. Jadi sektor-sektor abu-abu ini kan emang bisa dibilang ladang duit ya. Makanya gue mau ngomongin Korut lagi. Ngomongin program nuklir di sana. Belum pernah kan ini kita ya? Iya, jadi emang walaupun Korea Utara ini tuh bisa dibilang tertutup banget dari dunia luar. Tapi ya kayak yang kita tahu, kan sering banget ya kita ngedenger berita soal Korea Utara yang ngadain uji coba senjata nuklir. Dan ya uji coba ini juga suka bikin negara tetangga mereka kayak Jepang sama Korsel tuh jadi khawatir. Yang di Jepang aja kemarin kan sempat bikin alarm evakuasi di sana sampai bunyi kan. Ngeri juga tuh. Nah tapi dari dulu sebenarnya ada satu hal nih yang selalu bikin gue penasaran. Gue penasaran banget soal sumber dana Korut nih buat ngembangin senjata nuklir mereka. Soalnya mereka ini kan bisa dibilang negara yang miskin ya. Ya jauh banget lah kalau dibandingin sama Korea Selatan. Tapi kok bisa duit buat ngembangin nuklirnya tuh ada terus? Ini sebenarnya pendanaannya nih dari mana nih? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas dari mana Korea Utara ini dapat duit buat ngembangin senjata nuklir mereka. Di Learning by Googling. Jadi setelah gue baca-baca, ternyata dana yang dipakai sama Korea Utara buat ngembangin teknologi nuklir mereka, khususnya buat senjatanya, itu tuh relatif kecil kalau dibandingin sama negara-negara lain yang juga punya persenjataan nuklir. Kalau menurut Global Zero, organisasi yang ngampanyein penghentian penggunaan senjata nuklir, disebut sama mereka di tahun 2011, Korea Utara tuh jadi negara dengan pengeluaran paling kecil buat pengembangan senjata nuklir. Iya, jadi walaupun selama ini kelihatannya Korea Utara tuh gencar banget ngembangin senjata nuklir mereka, tapi ternyata kos yang mereka keluarin buat ngembangin senjata nuklir tuh tergolong kecil. Cuma sekitar 700 juta US dollar. Ini beda banget nih kalau dibandingin sama negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya. Yang minimal mereka tuh ngeluarin sampai 2 miliar US dollar buat pengembangan senjata nuklir. Bahkan nih, kita ambil contoh satu aja, Amerika. Amerika tuh pernah ngeluarin dana sampai lebih dari 60 miliar US dollar buat pengembangan senjata nuklir mereka. Dan ini cuma di tahun 2011 doang. Ini kan gila ya, 60 miliar loh. Ini kan jauh banget berarti ya, sama Korea Utara yang malah paling sering banget diberitain ngadain uji coba senjata nuklir. Ini kan kalau jauh banget begini, gue mikirnya jadi antara ini emang Korutnya yang pengen flexing kekuatan nuklir mereka, yang sebenarnya nggak mahal-mahal banget, atau ini ternyata malah propaganda dari rivalnya, buat bikin Korea Utara jadi punya image yang jelek. Yang mana nih menurut lu nih? Silahkan komen. 지금 당장으로는 이 자랑스러운 하성 거병들이 최강의 절대 경기도를 위시하여 영차게 들어서고 있습니다. Tapi ya walaupun kelihatannya dana pengembangan senjata nuklir Korea Utara tuh kecil banget kalau dibandingin sama negara lain, tapi ternyata dana pengembangan senjata nuklir ini tuh jadi pengeluaran yang paling besar banget di Korea Utara. Ini kita coba hitung ya. Kalau menurut Statista, pendapatan negara Korea Utara di tahun 2021 tuh mencapai 36 triliun won atau sekitar 30 miliar US dollar. Nah, kalau menurut Reuters di tahun 2021, Korea Utara tuh ngeluarin dana sekitar 642 juta dolar buat pengembangan nuklir mereka. Atau ini kurang lebih sekitar 2,14% dari total pendapatan negara Korea Utara selama tahun 2021. Ini tolong diingat ya persentasenya ya. Jadi Korea Utara tuh ngeluarin sekitar 2,14% dari total pendapatan negaranya buat program nuklir mereka. Sekarang coba kita bandingin sama Amerika nih. Kalau menurut World Bank, pendapatan negara Amerika di tahun 2021 tuh mencapai 23,6 triliun US dollar. Dan menurut Congressional Budget Office, di tahun 2021, Amerika Serikat tuh ngeluarin dana sekitar 42 miliar US dollar buat pengembangan persenjataan nuklir mereka. Atau itu berarti 0,17% dari total pendapatan negaranya. Nah ini kelihatan kan ya perbandingannya ya. Kalau dilihat secara nominal, dana yang dikeluarin sama Korea Utara buat ngembangin senjata nuklir mereka tuh ya jatuhnya kecil banget ya. Jauh banget kalau dibandingin sama negara lain kayak Amerika tadi. Tapi duit pendanaan Korut yang sedikit itu kalau dibandingin sama total pendapatan negaranya jadinya ya tergolong besar. Sampai lebih dari 2%-nya kan tadi kan. Bandingin sama Amerika tadi, yang dana pengembangan senjata nuklirnya tuh nggak nyampe 0,2% dari total pendapatan negaranya. Korut 2,14%, Amerika cuma 0,17%. Cukup jauh jadi ini ya. Oke.
In 2005, it officially revealed that it had nuclear weapons, as protection, it said, against attacks from foreign powers, specifically the United States. Nah, itu tadi alokasi dana nuklirnya. Sekarang kita bahas nih sumber dananya. Dari mana-mana aja ini sumbernya. Dan kalau ngomongin sumber dana, sebenarnya dari yang gue ceritain barusan tuh udah jelas ya. Dana pengembangan nuklir di Korea Utara ya bener-bener dari negara, bener-bener dari pendapatan yang masuk ke Korea Utara. Ya kayak yang kita bahas tadi, buat ngembangin senjata nuklir aja, mereka tuh kan sampai ngalokasiin lebih dari 2% pemasukan negara. Dan kalau menurut ABC News, Korea Utara tuh emang jor-joran banget kalau udah urusan militer. Ya kayak yang kita semua tahu juga lah, Kim Jong Un tuh kan emang punya ambisi yang besar banget ya sama urusan militernya Korea Utara. Jadi kalau ada rakyat yang hidupnya sulit, ya nggak apa-apa. Yang penting militernya kuat dulu. Yang penting program pengembangan senjata nuklirnya tetap jalan. Itu prioritasnya. Kalau menurut Korean Central News Agency, medianya pemerintah Korea Utara, disebut kalau di tahun 2019, Majelis Tertinggi Rakyat nih lembaga legislatif utamanya Korea Utara, mereka tuh mutusin buat ngalokasiin 15,9% dari total belanja negara tahun itu buat pembelanjaan di sektor pertahanan. Termasuk ini di dalamnya ya buat pengembangan nuklir. Itu menurut laporan dari media Korea Utaranya. Tapi kalau menurut laporan yang dibikin sama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2021, mereka memperkirakan kalau alokasi belanja di sektor pertahanan Korea Utara tuh nilainya lebih tinggi dari yang dilaporin sama Korea tadi. Menurut Amerika, alokasinya tuh sampai sekitar 26% dari total pemasukan dalam negeri Korea Utara di tahun 2021. Ini kan gila ya. Ini kan berarti 1/4 dari total pemasukan negaranya tuh dipakai buat biayain militer loh. Jadi emang sejor-joran itu Korea Utara buat sektor pertahanan mereka. Tapi ya inget ya, ini militer keseluruhan loh, bukan cuma nuklir doang. Cuma nih yang menurut gua menarik nih, ternyata Korea Utara tuh punya cara yang apa ya? Ya bisa dibilang unik lah buat ningkatin pemasukan negara mereka. Demi ambisi memperkuat sektor pertahanannya tadi. Emang caranya gimana? Kalau menurut Reuters, Korea Utara tuh ternyata ngejalanin beberapa bisnis ilegal buat dapetin pemasukan tambahan buat negara. Jadi ya emang banyak tuh bisnis-bisnis ilegal mereka. Mulai dari pemalsuan uang, penipuan asuransi, penjualan suku cadang rudal ke Timur Tengah, sampai ada juga penyaluran tenaga kerja ke luar negeri yang lebih mirip sistem perbudakan sebenarnya. Dan dari kegiatan-kegiatan inilah, Korea Utara jadi bisa dapat banyak mata uang asing yang bakal dipakai buat salah satunya ngedanain program nuklir mereka. This is just one example of North Korea's systematic exploitation of its own population. North Korean workers are deployed around the world. They were promised good wages and decent working conditions, only to be treated like slaves. I came here to make money. But no matter how hard I work, I can't make money. The working conditions are miserable. I have no freedom. Terus selain itu, pemerintah Korea Utara juga sering banget nih ngebanggain ekonomi pasar nggak resmi mereka yang emang berkembang pesat. Maksudnya pasar nggak resmi itu apa? Jadi ini tuh semacam perdagangan swasta gitu, tapi di sektor-sektor yang nggak resmi. Makanya biasanya sektor ini tuh disebut sebagai sektor ekonomi abu-abu. Karena emang underground gitu, karena emang nggak resmi. Dan gilanya, para ahli di sini juga yakin kalau ekonomi abu-abu ini tuh nyumbang lebih banyak ke pendapatan negara Korea Utara dibanding sama sektor ekonomi resminya. Ini jadi berasa bukan ngomongin negara ya, lebih kayak ngomongin apa ya? Kayak ngomongin mafia loh. Black markets started to emerge, known as Jangmadang. Today there are an unknown number of these markets throughout the country. 400 of them are even officially licensed, providing tax income for the regime. Terus selain cara-cara tadi, ada satu cara pendanaan juga nih yang menurut gua ngeselin. Jadi sektor-sektor abu-abu ini kan emang bisa dibilang ladang duit ya. Makanya banyak pebisnis Korea Utara yang akhirnya berkecimpung di ranah ini. Nah, saking banyaknya pengusaha yang terjun ke sana dan sukses, sampai-sampai di Korea tuh ada kelompok yang disebut sebagai donju. Atau kalau ditranslate itu tuh artinya tuan uang. Jadi ya donju ini tuh sebutan buat pengusaha-pengusaha sukses yang nguasain perekonomian di Korea Utara. Atau bisa dibilang ya borjuis-borjuisnya Korut lah donju ini. Nah, karena para donju ini kaya-kaya banget nih, akhirnya buat ngegenjot pemasukan negara, sama buat ngedanain program nuklir mereka, pemerintah Korea Utara tuh suka secara sepihak tiba-tiba naikin nilai pajak sampai berkali-kali lipat buat para donju ini. Terus selain itu juga, kalau ada donju yang dianggap mulai meresahkan dan mulai punya pengaruh politik,
itu ya endingnya bakal berusaha diberantas tuh sama pemerintah dengan cara nuduh mereka sebagai kelompok anti-sosialis. Dan kalau ada donju yang ngalamin ini, itu biasanya seluruh aset yang mereka punya itu bakal diambil alih sama pemerintah Korea Utara. Jadi ya gitu mainnya ya, lihat donju-donju yang ada, cari yang bikin resah dikit yang mana, terus ya udah tinggal tuduh tuh dia anti-sosialis. Langsung lah tuh semua asetnya disita. Dan kalau udah disita ya kemana lagi duitnya kan? Pastinya masuk ke negara. Dan sebagian dipakai buat ngedanain program nuklir mereka. Sumpah ini gue udah berasa nggak ngomongin negara ini. Kayak ngomongin geng-gengnya Al Capone jadinya. They sell luxury goods, smuggle raw materials, and invest in real estate. They're called donju, masters of money, and enjoy the luxury and freedom afforded to them by the regime. But that loyalty comes at a price. Tapi yang harus kita ingat nih, ini nggak berarti pemasukan negara Korea Utara tuh semuanya caranya kayak begini ya, semuanya dari area abu-abu ya, enggak. Ada juga kok pemasukan negara mereka dari jalur yang resmi. Misalnya nih, dari penjualan mineral sama bahan tambang ke Cina, yang gitu juga ada. Dan kalau menurut BBC, dari ekspor bahan tambang ini aja, Korea Utara tuh dipercaya bisa ngedapetin sampai 1 miliar US dollar. Tapi ya lagi-lagi kan kita tahu, Korut ini kan dia tertutup banget ya. Dan mereka nggak ngejalin banyak hubungan sama negara-negara lain. Makanya akhirnya tujuan ekspor mereka tuh nggak banyak, mayoritas ke Cina jadinya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Pemasukan Korut ini kira-kira lebih besar dari jalur resminya atau dari jalur underground-nya? Silakan komen. China is by far North Korea's most important trading partner. According to economics experts, it accounts for 90% of North Korea's export trade. Tambahan dikit deh, sebenarnya selain nuklir kayak gue bilang tadi, Korea Utara tuh juga ngembangin alutsisanya dan persenjataan militer mereka. Nah, salah satu yang mereka kembangin di sini adalah rudal-rudal balistik. Rudal yang nantinya bakal dipakai sama Korea Utara buat ngangkut senjata nuklir mereka. Dan yang jadi masalah, akhir-akhir ini Korea Utara tuh sering banget ngeluncurin rudal balistik mereka dengan alasan uji coba. Ya, uji coba sih uji coba ya. Tapi jalur peluncuran rudal balistik ini kayak sengaja gitu dibikin biar ngelewatin teritori negara lain. Kayak contohnya di sini Jepang nih. Bahkan kalau menurut BBC, di tahun ini aja Korea Utara tuh udah ngeluncurin 27 kali uji coba rudal balistik. Dan sebagian dari rudal-rudal ini bikin negara tetangganya panik. Contohnya kayak kasus terakhir tuh Jepang. Jadi Jepang ini di bulan April kemarin di Hokkaido, alarm peringatan evakuasi mereka tuh sempat bunyi gara-gara rudal balistik Korea Utara yang numpang lewat di dekat Hokkaido. Ya gimana ya, nggak mau seuzon sih, tapi ini kan kayak sengaja banget ya dilewatin dikit tuh ke negara tetangganya. Kayak pengen flexing gitu, kayak pengen pamer gitu. Apalagi masih menurut laporannya BBC, tahun lalu juga Korea Utara tuh sempat ngeluncurin uji coba rudal balistik jarak jauh yang bikin Jepang, Korea Selatan, bahkan Amerika panik. Ya gimana nggak panik? Rudal ini nih selain ngelewatin dua negara tetangganya, dia juga berhasil nempuh jarak lebih dari 4.500 km. Jarak yang cukup buat nyampe ke Amerika Serikat. Ketar-ketir nih Amerika nih gara-gara ini nih. Jadi waktu itu meskipun rudal balistik ini akhirnya mendarat dan tenggelam di Pasifik, tapi kalau arahnya dibelokin dikit tuh, dibelokin beberapa derajat, itu udah nyampe ke daratan Amerika. Jadi kasihkan ya gue jadi kebanyakan penjelasannya, padahal tadi bilangnya dikit doang. Maaf. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang dari mana Korut dapat uang nih buat mendanai nuklir mereka. Ternyata malah kekulik sampai bisnis-bisnis underground mereka ya. Ini gimana ya? Ada kayak, wah kacau nih, tapi ada perasaan-perasaan keren juga loh. Kalau ada fisikal gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin agar video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.